Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 volume 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 78 hingga 79. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subbab 2, pecahan senilai. 1. Ayo selidiki bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu dimulai dari 0, terus diakhiri dengan 1. Oke? Nah, karena ini dibagi 2, ya, kemudian yang diarsir hanya satu bagian, maka dari 0 sampai ke sini ini pecahannya adalah 1/2. Kemudian kalau yang bawahnya tetap mulainya dari 0, berakhirnya nanti di angka 1. Nah, karena ini dibagi 3, ya Dek ya, maka pecahannya adalah 1/3. Kemudian kalau yang di sini adalah 2/3. Nah, yang di sini 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Oke, lanjut bawahnya 0, 1/4, berarti yang ini adalah 2/4. Kemudian di sini adalah 3/4. Yang terakhir adalah 4/4 atau 1. Bawahnya lagi 0, 1/5, diikuti 2/5, lanjut 3/5, kemudian 4/5, terakhir 5/5 atau 1. Berikutnya 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan terakhir 6/6 atau 1. Lanjut 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, terakhir 7/7 atau 1. Berikutnya 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, terakhir 8/8 atau 1. Bawahnya 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, terakhir 9/9 atau 1. Paling bawah lagi 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, terakhir 10/10 atau 1. Oke, kita kerjakan bawahnya. Nomor 1, ayo baca pecahan tersebut dari terkecil ke terbesar. Nah, pecahannya kan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, dan 1/10. Kalau diminta membaca pecahannya dari terkecil ke terbesar, jadinya seperti ini. Ya, pecahan dari terkecil ke terbesar adalah 1/10, ini yang paling kecil. Kemudian agak besar lagi 1/9, terus 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan paling besar adalah 1/2. Nah, kok tahu dari mana? Dari sini tadi gambarnya, kita lihat lagi ya. Ini, coba kalau kita perhatikan yang diwarnai biru ini adalah 1/10. 1/10 itu besarnya hanya segini ya Dek ya. Sementara 1/9 itu lebih besar, kan? 1/8 lebih besar lagi. 1/7 apalagi lebih besar. Begitu ya. 1/6 lebih besar lagi. Nanti paling besarnya adalah 1/2. Ini 1/2 sebesar ini. Jelas ya? Jadi kalau kita disuruh membaca pecahan dari terkecil ke terbesar, harus dimulai dari 1/10, kemudian diikuti dan seterusnya sampai terbesarnya adalah 1/2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, ayo ganti pembilang di soal nomor 1, yang ini tadi ya, dengan angka 2, maksudnya gitu ya. Dan baca pecahan-pecahan tersebut dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar berarti dari yang paling besar dulu,
terus sampai dengan yang terkecil. Nah, kita ganti dulu ya pembilang di soal nomor 1. Pembilang itu adalah angka yang di atas. Nah, ini kan awalnya semuanya angka 1 ya, diganti menjadi angka 2 seperti ini. Oke. Semula dia adalah 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya sampai 1/10. Terus diganti menjadi angka 1 ini menjadi angka 2 semuanya ya. Jadi bacanya 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10. Kemudian maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah kalau dari yang terbesar berarti kita pilih yang angka bawahnya ini malah paling kecil, itulah yang terbesar. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling kecil yang mana? Tentu saja angka 2 ya. Yang paling besar yang sini. Nah kan, karena ini mintanya diurutkan dari yang terbesar, berarti kita pilih justru angka yang terkecil, angka bawahnya loh ya, atau disebut juga penyebutnya. Jadi urutannya begini, mulai dari 2/2, lanjut 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, terakhir yang paling kecil 2/10. Nah, ini sesuai dengan rangkuman yang ada di sini. Apabila pembilang tetap dan penyebut membesar, maka nilai pecahan mengecil. Sesuai ya, pembilangnya tetap, yaitu tetap 2 terus. Tetapi penyebutnya membesar ya, dari 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, dan seterusnya sampai jadi 10. Berarti ini pecahannya mengecil. Sesuai dengan yang diminta, diurutkan dari yang terbesar kan, terbesar sampai terkecil. Berarti seperti ini menjawabnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 di halaman 79. Nomor 3, ayo perhatikan garis bilangan pada halaman sebelumnya dan tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. A 1/2 ini sama dengan senilai dengan pecahan berapa saja. Nanti kita lihat garis bilangannya ya. Yang B 1/3 ini nanti senilai dengan berapa saja. Yang C 3/4 ini senilai dengan berapa. Oke, kita lihat ke garis bilangannya. Ini dia. Nah, ini ya, kita lihat di garis bilangannya 1/2 itu kan posisinya yang ini ya, 1/2. 1/2 itu senilai dengan pecahan berapa saja. Lihat aja garis putus-putus ini, Dek. Nah, yang dilewati garis putus-putus inilah pecahan yang senilai dengan 1/2. Berarti berapa? 2/4, kemudian 3/6, kemudian bawahnya lagi 4/8, terus ada lagi satu lagi bawahnya ini ya, 5/10. Jadi kita tulis ya. Nah, 1/2 ini oke, senilai dengan berapa tadi? Ini 2/4, 3/6, 4/8 dan 5/10. Kita tulis 2/4, 3/6, 4/8 dan 5/10. Gini. Nah, sekarang yang B 1/3. 1/3 itu senilai dengan yang mana? Kita lihat lagi, angka 1/3 itu ada di atas sini. Nih ya, pecahan 1/3 kan di sini. Maka yang senilai dengan 1/3 itu yang bisa ditarik garis lurus ke bawah. Nah, ini dia. Coba kalau kita tarik garis ya, bikin garis putus-putus. Ya, gini. Tuh ya, 1/3 lurusnya dengan 2/6. Terus ada lagi nggak bawahnya? Coba kita lihat. Nah, ini dari 2/6 nih, kita tarik garis lagi ke bawah, putus-putus. Ada nih yang lurus ya. Nih dia, Dek. Berapa tuh? 3/9. Jadi, 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Kita tulis. Nih, 2/6, 3/9. Oke, terakhir yang C 3/4 senilai dengan pecahan berapa? Coba kita cari 3/4 itu di mana? 3/4 ada di sini. Nih ya, 3/4. Nah, kita tarik garis aja ke bawah, nanti lurusnya dengan siapa ini coba? Ini kan? Tuh, oh ternyata lurusnya dengan 6/8.
kita tarik garis putus-putus aja. Nah gini ya, 3/4 lurusnya dengan 6/8, jadi 3/4 itu senilainya dengan 6/8. Kita jawab 3/4 sama dengan 6/8. Dah selesai. Begini cara menjawab soal nomor 3. Nah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, ayo perhatikan garis bilangan pada halaman sebelumnya dan tentukan pecahan lain yang senilai dengan pecahan di soal nomor 3. Maksudnya gitu ya. Jadi soalnya mirip seperti soal nomor 3, ini Kak Sari udah salin, tetapi kita disuruh mencari jawaban yang lain. Jangan sama dengan jawaban nomor 3 tadi. Nah, caranya boleh langsung seperti ini ya. Kalau mau menentukan pecahan lain yang senilai, ini bisa gini deh, katakanlah 1/2 dulu. Nah tadi itu kan di jawaban nomor 3 kita selesainya itu berakhirnya di 5/10 ya. Jadi 1/2 itu senilai dengan 5/10. Caranya ini gini, 1 jadi 5 itu kan dikali 5. Benar ya? 2 jadi 10 juga karena dikali 5. Nah, 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Begitu. Kalau yang 4/8 ini sebenarnya diperoleh dari 1 kali 4, 2 kali 4. Coba cek, 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Paham ya? Sehingga kalau kita mau menentukan pecahan lain yang senilai dengan 1/2, gampang aja. Kita lanjutkan, dikali 6, dikali 6. Nah, terus kita hitung. 1 kali 6 adalah 6, per 2 kali 6 adalah 12. Lagi, kalau mau bikin pecahan yang senilai lagi, boleh. Ini kalinya kita ganti. Sekarang dikali dengan 7. Kali 7 kali 7. Oke, 1 kali 7 adalah 7, 2 kali 7 adalah 14. Jadi 7/14. Gitu. Lagi ya, boleh. Sekarang kita kali dengan 8. Oke, satunya dikali 8, 2 juga dikali 8. 1 dikali 8 adalah 8, per 2 kali 8 adalah 16. Nah, ini kalau kalian mau lanjutkan lagi sampai berapapun pasti bisa. Caranya dikali dengan bilangan yang sama. Nanti kalau dikali 9, berarti 1 kali 9, 2 juga kali 9. Kalau dikali 10, ya 1 kali 10, 2 juga kali 10. Gitu ya. Kak Sari nyontohinnya sampai 3 pecahan aja. Nah, sekarang untuk yang B, pecahan lain yang senilai dengan 1/3. Kita cek dulu di jawaban nomor 3 tadi. Jadi jangan sama jawabannya. Nomor 3-nya tadi ini ya. Untuk yang 1/3 ini kita tadi sampai senilai dengan 3/9. Caranya sama ya. 1/3 bisa senilai dengan 3/9 itu sebenarnya karena sama-sama dikali 3. Coba kita cek, 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Tuh, berarti jawaban kita untuk yang nomor 4B jangan dikali 3. Sekarang coba kita mulai dengan dikali 4. Ini ya, coba kalau kita kali 4, berarti 1 kali 4, 3 juga kali 4. 1 kali 4 adalah 4, per 3 kali 4 adalah 12, gitu. Lagi, misalnya mau dikali berapa? Coba dikali 5 ya sekarang. Kalau sudah terbiasa, nanti kali-kalinya gini nggak usah ditulis, dalam hati aja. Tetapi kalau masih latihan boleh ditulis gini ya. Terus nanti terakhir dihapus. 1 kali 5 adalah 5, per 3 kali 5 adalah 15. Tuh. Lagi boleh, 1 kali lagi ya. Sekarang mau kita kali dengan 6. Oke. 1 kali 6, 3 juga kali 6. 1 kali 6 adalah 6, per 3 kali 6 adalah 18. Nah, kalau udah selesai kali-kalinya gini kita hapus aja biar bersih. Tadi yang A juga dihapus aja. Gitu ya. Oke. Sekarang yang C. 3/4 senilai dengan berapa? Kita lihat dulu di jawaban nomor 3 tadi, kan nggak boleh sama dengan jawaban nomor 3. Nah, di nomor 3 yang C,
3/4 ini senilai dengan 6/8. Nah, dikali berapa sih itu? Dikali 2 ya. 3-nya kali 2, 4-nya juga kali 2. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Oke, berarti jawaban kita untuk nomor 4C jangan dikali 2, boleh dikali 3, dikali 4, dikali 5, 6 dan seterusnya ya. Oke, ini udah nggak kepake, dihapus aja kali-kalinya. Makanya Kak Sari nulisnya juga pakai pensil ya, supaya bisa dihapus. Oke, lanjut ke yang 4C tadi. Nah, kita mau bikin yang senilai. Caranya dikali dulu dengan 3 aja ya. Kan tadi dikalinya kali 2. Nah, sekarang dikali 3. 3 kali 3 adalah 9, per 4 kali 3 adalah 12. Kalau mau bikin senilai lagi bisa sebanyak apapun bisa. Sekarang coba kita kali dengan 4. 3 kali 4, 4 juga kali 4. Oke, 3 kali 4 adalah 12, per 4 kali 4 adalah 16. Satu lagi deh ya. Sekarang kita kali dengan 5. Ini kali 5, 3 kali 5, ini 4-nya juga kali 5. Oke, 3 kali 5 adalah 15, per 4 kali 5 adalah 20. Udah gini aja ya. Tapi kalau kalian mau ngelanjutin sendiri boleh ya, sampai penuh juga boleh. Hitung-hitung sebagai bahan latihan. Oke, berarti soal nomor 4 selesai. Nah, sekarang nomor 5. Ayo diskusikan hal-hal yang telah kamu pelajari dan buat rangkumannya. Nah, di sini kalian diperintahkan untuk mendiskusikan. Kalau diskusi itu berarti sama teman-teman sekelas kalian ya, atau teman-teman satu kelompok. Nah, Kak Sari di sini bisa bantu untuk membuat rangkumannya. Rangkumannya boleh kalian salin dari poin 1, 2, 3 di sini. Boleh. Ini sudah merupakan rangkuman ya. Jadi jawaban nomor 5 boleh menulis ulang catatan nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya yaitu latihan. Ini dia latihan. Pecahan mana yang senilai? Mari isi kotak dengan tanda sama dengan atau tanda ketidaksamaan. Tanda sama dengannya yang ini, tanda ketidaksamaannya yang begini. Jadi tanda sama dengan terus dicoret gitu ya. Nanti yang senilai kita kasih tanda sama dengan, yang tidak senilai kita kasih tanda sama dengan dicoret. Oke, nomor 1, 3/5 dengan 3/8. Ini senilai atau tidak? Cara ngeceknya gini, 3 menjadi 3, ini kan dikali 1 ya. Seharusnya 5-nya juga dikali 1 dong. Nah, maka ini harusnya senilainya dengan 3 kali 1, 3, 5 kali 1, 5. Karena di sini bukan 5, maka 3/5 dengan 3/8 ini tidak senilai. Jadi kita pilih tandanya yang di sini. Bikin dulu sama dengan, kemudian dicoret gini. Oke, terus ini kali-kalinya kita hapus aja. Lanjut yang nomor 2. 3/7 dengan 5/7 senilai atau tidak? Cara ngeceknya gini, 7 menjadi 7 itu kan dikali 1. Nah, seharusnya 3-nya juga dikali 1 dong. Maka 3 kali 1 harusnya 3, 7 kali 1 harusnya 7. Nah, karena di sini jawabannya bukan 3/7 tapi 5/7, maka tidak senilai lagi ya. 3/7 itu tidak senilai dengan 5/7. Berarti tandanya gimana? Sama dengan terus dicoret gini. Terus hitung-hitungan kita tadi boleh dihapus aja. Terakhir yang nomor 3. 1/2 dengan 4/8. Ini senilai atau tidak? Cara ngeceknya gini, 1 jadi 4 itu dikali berapa? Dikali 4. Berarti 2-nya juga harus dikali 4. Coba kita cek. 1 kali 4, 4. Oke. 2 kali 4, 8. Oke. Berarti betul ya. Maka 1/2 itu senilai dengan 4/8. Kita kasih tanda sama dengan gini. Nah, terus kali-kalian kita dihapus aja. Udah selesai ya. 1, 2, 3 beres. Ini latihannya yang di halaman 79. Nah, nanti kalau kalian ingin lebih terampil, perbanyak lagi latihan soal seperti ini. Kalau kalian kesulitan ya dalam mengerjakan latihan soal, nanti kalian boleh konsultasi sama Kak Sari. Gimana cara konsultasinya?
chat aja ke nomor 081 456 10 9870. Konsultasinya ini nanti berbayar ya Dek ya, kalau untuk siswa SD. Nah, untuk itu yang tanya-tanya ke nomornya Kak Sari ini biar mamah kalian aja, atau ayah ya, atau kakak yang sudah dewasa yang ada di rumah. Nanti biar mereka yang tanya-tanya gimana cara bayarnya berapa, dan sebagainya. Oke, kalau sudah didaftarkan, baru nanti kalian yang bisa tanya-tanya soal langsung ke Kak Sari. Seperti itu ya. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.